Jadi isu beras ini saya tanya, terus juga di media sosial kayaknya hangat sekali ya, mengenai kelangkaan, harganya naik gitu. Yang saya lihat persoalan beras ini simptom sebenarnya, hanya gejala dari gunung es ya. Persoalan di bawahnya ini yang harus banyak kita periksa ulang. Padi ini adalah seperti tanaman yang lain, itu punya siklus. Jadi kita pasti surplus hanya di semester 1, itu pasti. Semester 2 itu rata-rata defisit. Stok pangan kita nih kalau dari data dunia kan kita cuma mampu bertahan kan 2 minggu lah sekarang 14 hari. Kalau China bisa di angka 600 hari, hampir 2 tahun gitu. Mohon izin nih, mungkin di podcast ini agak keras, saya Nggak apa-apa, memang keras ya. Saya minta ini kalau bulog gini-gini aja mending dibubur aja bulog ini, nggak ada guna bulognya maksud saya. Sekarang ini di daerah, anak muda itu tertarik menjadi ASN. Ya kalau bisa anak di ASN kan jadi petani. Jadi petani itu kayak punya bisnis. Petani itu menjadi bergengsi gitu loh. Dari Bekasi sampai ke Kerawang, itu kan berdiri pabrik-pabrik. Artinya bagaimana orang yang tadi hidup dalam konsepsi pertanian menjadi bagian dari kapitalisme. Dia tadi punya lahan kan gitu, akhirnya dia menjadi pekerja di pabrik. Dia nggak punya apa-apa lagi. Mungkin kalau dibandingkan dengan di negara-negara lain, pertaniannya bisa lebih maju karena mereka mendapat support dari pemerintah dan juga mereka diberikan, kalau misalnya kita di sini ada BRIN, di sana juga ada lembaga yang bisa membantu mereka dengan memberikan teknologi. Saya meyakini banget sebenarnya Indonesia ini bisa menjadi sumber lumbung pangan dunia, Bang Julvan, ke depannya. Hanya tinggal harus ada goodwill dari pemerintah saat ini ya, pemerintah ke depan itu untuk punya roadmap yang benar-benar clear ya, yang benar-benar jelas, dan memang memang harus benar-benar orang-orang yang ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh para penonton Unpacking Indonesia, juga para anggota, simpatisan, kader, Repnas yang ada partai aja, Bang. yang ada di seluruh Indonesia juga. Ya. Salam sejahtera buat semuanya. Hari ini antara Unpacking Indonesia dengan Repnas itu akan ada kolaborasi ya untuk bersama-sama dalam bulan Ramadan ini melakukan dialog ya. Tema kita sebenarnya tentang pangan ya. Pangan dan problem-problemnya yang kita hadapi situasi sekarang dan akan datang, dan ini kan ahli pangan semua yang ada ini. Ya. Nah, mungkin untuk menghemat waktu ya, saya silakan kepada Bung Muhammad Sirot ya, kohos untuk memperkenalkan kawan-kawan ini. Siap, terima kasih tuan rumah Unpacking, Bang Zulfan. Teman-teman, hari ini kita kedatangan praktisi dan mungkin beberapa juga praktisi ahli yang berkaitan dengan pangan. Terutama kita lagi bicara masalah beras nih, Bang Zulfan. Jadi hari ini ada Mas Agung Suryanto, ini Sekjen HKTI, Wasekjen HKTI, Sekjen Dewan Pakar. Beliau praktisi dan penggiat pertanian, jadi teman lama saya juga nih. Terus ada di sebelahnya Bu Melisa Hamid, beliau ini pengusaha wanita pengusaha dan juga giat di pertanian. Jadi giat di komoditi gitu ya, punya peternakan dulu lele ya, Mbak ya. Terus sebelahnya lagi nih Pak Dirut, Pak Frans Tambunan, ID Food, RNI. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan jawaban nanti, karena kayaknya habis rapat di DPR nih agak-agak kencang juga nih. Komisi 6. 4 dan 6. Oh, 4 dan 6. Sebelahnya dari Serikandi Repnas, ini Ibu Dewan kita nih. Ibu Sucianti Swaib Saenong. Beliau pengusaha juga tokoh daerah dari Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan nanti dapat memberikan perspektifnya juga ke kita. Nah, sebelahnya ini teman abang, kadernya abang ini. Baru pulang dari umroh. Iya. Ketum kita tercinta. Kita sudah didoakan dan kita juga sudah mendoakan.
Waduh dong. Langsung. Dr. Angga Wira, nah ini semua ahli daripada ahli ini sebenarnya. Bukan cuma ahli juga giat beliau ini ya. Nah, sebelahnya lagi Menteri Pertanian tapi HIPMI, Bang. Nah, HIPMI ini ibarat sebuah negara, ini beliaulah mentannya, Ketua Bidang 7, Mas Hadi Nainggolan. Begitu. Mentan harusnya ketua 4. Keempat ya. Karena di DPR-nya Komisi 4. Komisi Ya. 4. Buat yang ke depan nanti. Iya, cocok dik. Ya. Berganti nomenklaturnya. Kita langsung saja nih, langsung ke jantungnya nih. Karena lagi rame-rame masalah beras ya, Bang Zulfan. Jadi isu beras ini sudah dijelaskan. Beberapa saya tanya, terus juga kemarin di media sosial kayaknya hangat sekali ya. Mengenai kelangkaan, harganya naik gitu. Kita langsung aja nih ke Pak Dirut, ID Food. Ya, walaupun mungkin tidak berurusan harus dengan beras kan, biasanya Pak Bulog nih, Pak Bayu Krisnamurti. Tapi kita ingin tahu juga nih kisi-kisinya. Dan mungkin jelaskan sedikit juga Pak Dirut, kira-kira RN ini setelah diganjar untuk ID Food nih, ngapain aja sih sebenarnya? Baik, Monggo. mungkin saya perkenalkan diri tentang ID Food dulu ya, Mas Sirot, Bapak Ibu semuanya. Jadi ID Food ini adalah BUMN holding pangan. Ya. Jadi holding pangan itu Januari 2022. RND masih ada, Mas? RNI as a holdingnya Pak. Oh. Jadi entitinya masih sama. ID Food ini brand identity kita. Seperti kalau holding pertambangan namanya Main ID. Ya. Holding pertahanannya Defend ID. Jadi kalau holding pangan namanya ID Food. Seperti itu. Jadi di dalam 16 anak perusahaan ini kita punya berapa sektor bisnis. Yang paling besar seharusnya gula. Kita punya 3 anak perusahaan gula, kemudian kontribusi kita ke perusahaan nasional itu kurang lebih 12%. Kemudian yang terbesar di antara lainnya adalah peternakan, berdikari. Kemudian ada 3 perusahaan trading. Yang lainnya ada SAS, perbibitan, ada Perindo, Sampai perikanan, ya. ada garam, Ya, kemudian ada beberapa manufacture, kemudian ada juga perkebunan sawit dan teh. Nah, jadi kalau kita lihat pembagian tugasnya, pasti orang tanya, di BUMN kok ada Bulog, ada ID Food gitu. Nah, kalau Bulog memang ditugaskan benar-benar sebagai stabilisator harga dan pasokan. Sedangkan kami ini lebih ke B2B komersil, tapi dimungkinkan jika dibutuhkan diberikan penugasan oleh pemerintah untuk stabilisasi. Kemudian kalau kita bertanya tentang beras sekarang, ada satu Perpres 125 tahun 2022, di mana Perpres ini intinya adalah memberikan penugasan kepada BUMN untuk mengelola cadangan pangan pemerintah. CBP-nya. CPP. Saya pikir sesuatu yang bagus karena sebelumnya kalau kita mengenal konsep cadangan pemerintah itu kita hanya kenal beras saja. Tapi di Perpres yang baru ini ada 12 komoditi yang diatur untuk di stok dan dikelola BUMN. 3 diantaranya dikelola oleh teman kami Bulog, yaitu beras, jagung kedelai. Sedangkan 9 itu oleh ID Food, seperti minyak goreng, telur, cabai, kemudian gula, Daging. kemudian daging, ikan, dan sebagainya. Jadi saat kita bicara beras, kebetulan memang kami ada bisnis beras, tapi tidak besar karena lebih fokus kepada bibit. Jadi untuk stabilisasi, kemudian stok, itu di teman kami Bulog. Itu perkenalannya. Berarti kalau disalahkan mengenai stabilisator sebenarnya nggak salah-salah banget ya? Gitu ya Pak? Ya, jadi mungkin saya menyampaikan begini. Jadi kalau saat kita bicara kondisi supply demand beras, tanpa adanya El Nino, kalau kita lihat siklus tanam dan panen kita ada 3 kali setahun. Ya, jadi panen raya itu selalu terjadi biasanya tanpa El Nino itu di bulan akhir Februari sampai Mei. 60% panen kita ada di sana, Pak. Ini kenapa? Karena kondisi tanam dan panen musim hujan. Jadi sawah irigasi teknis maupun yang tak ada hujan semua bisa nanam. Kemudian ada panen gaduh, panen di tengah tahun itu dari Juni kurang lebih sampai September. Panennya kurang lebih 25% dari produksi 1 tahun. Sisanya ada di Oktober sampai Februari itu hanya 15%. Jadi kalau setiap tahun memang siklus berulang bahwa di akhir tahun, awal tahun itu pasokan produksi beras kita kurang. Dan tahun lalu memang ditambah satu faktor lagi, adanya El Nino, yang menyebabkan kita lihat adanya mundurnya masa tanam di tahun lalu. Sehingga tahun ini impact-nya masa tanam padi kita mundur, panennya juga mundur. Saya bisa bicara demikian karena kebetulan hal yang terjadi sama juga di komoditi tebu kita. Jadi musim tanam tebu kita pun akhir tahun lalu itu mundur. Jadi panennya kapan nih harusnya nih Pak Dirut?
sekarang beras ini kapan harus panennya? Kalau geser? Kalau beras, kebetulan kita sering diskusi dengan Bapak Anas dan Bulog dan sering ikut juga RDP dengan Komisi 4. Disampaikan memang ada kemunduran masa panen yang biasanya itu di Maret menjadi musim puncak setiap tahunnya. Ini mundur ke April atau Mei. Seperti ada kurang lebih mundur 1 bulanan. Makanya agak langka ya? harga Agak naik. langka, Oke. betul. Berarti itu firm ya? Karena El Nino ya? Betul, Pak. Kebetulan sebelum di perusahaan ini saya juga kan nangani beras 5 tahun. Itu Bang Angga tahu. Iya. Jadi kurang lebih beras sedikit banyak kita paham siklusnya dan semua itu siklus berulang sih. Cuma ditugaskan sekarang bukan ngurusin beras melulu Betul. kalau sekarang. Betul. Siap. Ya. Wasekjen HKTI, kira-kira nih, ada nggak? Ini soalnya ada yang bilang nih, kayaknya Sekjen Bapak ngomong nih, ada kekeliruan penganggaran ini pada saat studi pupuk oleh Kemenke. Coba gimana jelaskan Pak? Pandangan kami itu sebenarnya gini, bahwa ini kan soal kelangkaan, soal kemudian terjadi gap antara supply dan demand, ini kan bukan hal baru sebenarnya. Selalu terjadi gitu loh. Nah, persoalannya kalau saya melihat itu yang mendasar adalah backmind dalam melihat padi ini komoditas strategis atau komoditas perdagangan. Karena ini berbeda jauh betul. Ketika dia memperlakukan sebagai stabilisator politik dan dia komoditas perdagangan, itu berbeda. Kenapa? Orang dagang lebih sering terjadi kelangkaan kok. Iya kan? Pasti itu. Itu logik dari komoditas perdagangan. Nah, pertanyaannya apa mau terus begini? Gitu loh. Nah, ini kan postur dari persoalan perberasan kita itu sebenarnya pengalaman kami itu sudah di mana-mana ngunci kok. Di mana-mana ngunci. Artinya apa? Banyak persoalan yang tersembunyi itu akhirnya tidak bisa diselesaikan karena kebijakannya juga tidak mendukung, kemudian backmind dalam melihat beras ini juga diperlakukan sebagai komoditas perdagangan biasa. Nah, saya kira dialog-dialog begini ini kan menurut saya jangan berhenti pada sampai intellectual exercise ya. Hanya kita ngomong apa rekomendasi kepada pemerintah mendatang gitu loh. Mau terus-menerus begini atau mau ada yang berubah gitu loh. Karena ini akan terus terjadi. Baik ada panen berlebihan atau kita harus import, ini terjadi terus. Persoalan-persoalan terjadinya instabilitas ini. Jadi yang saya lihat persoalan beras ini simptom sebenarnya, hanya gejala dari gunung es ya. Persoalan di bawahnya ini yang harus banyak kita periksa ulang gitu loh. Karena beberapa waktu yang lalu juga saya sempat bicara dengan teman-teman Bappenas. Kebijakan untuk merehabilitasi lahan-lahan pertanian yang rusak aja nggak ada. Karena Pantura itu udah tinggal kurang dari 1% loh CN organik. Berarti larinya ke Kementan dong kalau kayak gitu. Ketika saya berbicara dengan kepala Bappenas, dia cek semuanya, nggak ada yang bertanggung jawab pada kerusakan lahan kok. Nggak ada. Padahal itu investasi makro terbesar petani dan pangan kita itu adalah kesuburan lahan. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari segi authority ya, atau nomenklaturnya, itu menjadi domainnya siapa? Saya belum tahu, artinya ini sebenarnya harus disepakati oleh pemerintahan mendatang ya. Karena simpelnya secara historis ketika pemerintah itu membuka lahan, dia kan tidak membayar pada kesuburan lahan itu. Iya kan? Dia tidak membayar, dia tidak memberi nilai pada kesuburan lahan itu. Tetapi begitu digunakan terus-menerus terjadi degradasi. Gitu. Nah, ini yang saya kira harus pupuk kimia kayak gitu ya. Ya, itu bukan kami anti pupuk kimia ya. Tapi bisa dicek nggak bahwa kawasan ini membutuhkannya sekian dosisnya kawasan ini, karena tanah di Indonesia itu beragam. Tanah vulkanis, tanah yang aluvial itu berbeda semuanya. Nah, cilakanya ini diseragamkan. Ya, banyak yang terjadi menumpuk, banyak yang terjadi yang kurang. Nah, problem petani sekarang yang harus kita lihat ini kan pengetahuan ini di pedesaan ini udah terjadi brain drain namanya. Keringnya pengetahuan petani karena intelektualnya tidak menopang. Itu kan sebenarnya kalau kita bicara persoalan bagaimana kualitas tanah, penggunaan tanah yang tepat dengan hasil pertanian, itu kan di lembaga riset ya. Kalau nggak salah kan sekarang semua lembaga riset itu di bawah BRIN. Ya kan? Harusnya BRIN itu melakukan itu. Ini pengalaman saya di Brazil seperti itu. Jadi kalau mereka mau tanam kopi, pemerintah riset dulu tuh cocok nggak untuk kopi, untuk coklat, untuk teh, untuk tebu, bahkan untuk peternakan sapi atau kambing kan gitu. Nah kalau nggak kan kita kacau nih. Tanahnya nggak bisa untuk coklat, kita tanam coklat ya nggak berkembang. Akibatnya itu Bang, jadi sebenarnya petani ini sudah lama hidup dalam situasi inefisiensi dalam produksi. Karena dia tidak tahu persis berapa sebenarnya harga pokok dari komoditas dia ketika selesai panen gitu. Nah ini yang sebenarnya
Begitu kami di AKTI pernah berdiskusi dengan Bappenas merekomendasikan harga pokok pemulihan pemerintah ya. Tapi yang di pasar itu yang bekerja bukan instrumen negara, instrumen trader. Gitu loh. Ini kan berbeda akhirnya. Yang terjadi rekomendasi tidak jalan. Karena di bawah ini logiknya berbeda, backman-nya berbeda dalam melihat padi ini. Nah ini yang saya ingin sebenarnya kita para pemikir yang berpikir soal stabilitas pangan, keamanan dan kedaulatan itu bisa nggak melihat ini lagi kembali ke dasarnya? Mau dikontrol oleh negara atau mau dilepas pada swasta dan berapa persen? Karena persoalannya yang bisa mendistorsi harga itu yang memegang stok fisik loh. Jadi gini, orang bisa aja bilang, wah ini sawah bagus, panen, wah melimpah. Begitu padi itu keluar dari sawah, siapa yang kuasai? Negara? No. Petani juga bukan. Petani juga bukan. Petani hanya ambil stok hanya untuk rumah tangga. Tapi ada di mana Udah stok dijual. itu? Dan setelah keluar dari menjadi stok bisa dikendalikan nggak? Gitu. Rasional. Kalaupun harus import, oke. Tapi saya pernah ingat beberapa waktu yang lalu itu ada dari faksi Demokrat itu mencecar. Kalau you punya gudang beras, di mana gudangnya? Di mana ini? Berapa jumlahnya? Nggak bisa jawab. Artinya ini kan tengah ini gelap. Nah ini yang saya kira Kalau gelap itu disebut mafia. ya kita bisa itu. Tapi ya itu terjadi karena backman-nya juga berubah. Gitu. Ya. Saya kira itu pandangan sementara ya dari kami. Nah ini kan ada soal petani nih, Bang. Ada petani yang tidak mendapatkan asupan ilmu pengetahuan teknologi. Ini kan ada wanita pengusaha nih yang juga pernah di pertanian. Nah, Bu Melisa mungkin bisa cerita sedikit nggak? Apa sih sebenarnya yang dihadapi ya petani-petani kita, misalnya peternak, kan ini komoditi pertanian ini kan biasanya punya karakter yang sama ya, mirip-mirip. Mungkin bisa diceritain perspektif di lapangan ya. Nah, Mbak Mel bisa ceritakan kayak gimana sih yang dihadapi oleh mereka gitu. Mungkin bisa kasih gambaran ke kita juga kan? Oke, terima kasih Mas Hirot. Sharing sedikit aja ya, based on pengalaman yang pernah saya alamin sih. Seperti yang tadi Bapak bilang, salah satunya mungkin adalah pengetahuan yang dimiliki oleh petani-petani kita. Jadi kalau saya lihat, mungkin kalau dibandingkan dengan di negara-negara lain, pertaniannya bisa lebih maju karena mereka mendapat support dari pemerintah dan juga mereka diberikan, kalau misalnya kita di sini ada BRIN, di sana juga ada lembaga yang bisa membantu mereka dengan memberikan teknologi. Lalu challenge-nya mungkin kalau di sini gimana mereka mau mereka mendapatkan fasilitas itu dari mana? Lalu juga satu yang saya lihat adalah kekurangan kemampuan untuk kapitalnya. Jadi kebanyakan misalnya mereka mendirikan koperasi, dapatkan pinjaman, tapi habis itu lebih banyak rentenir kali. Lebih banyak rentenirnya dan uangnya akhirnya kepakai ya untuk hidup. Simpan pinjam lebih banyak yang minjem. Exactly Pak. Nah jadi gimana Ini mereka? Ibu Melisa yang kelasnya pengusaha. Kalau petani penggarap gitu loh Bang. Iya. Luar biasa ya. Karena waktu itu saya terjun langsung Pak. Jadi saya Komoditi apa waktu itu? waktu itu sempat di beras. Beras juga ya. Iya beras juga. Terus saya juga sempat main lele Pak. Dan challenge-nya juga sama gitu. Jadi if you don't have the capital mati. Tetap harus ada. Lebih enakan trading aja kali ya berasnya. Kalau Nggak mau usah nanam-nanam. dibilangnya sih paling enak emang trading sih Trading Pak. ya. Kita nggak harus pusing mikirin ngurusan yang lain ya, tinggal main profit aja. Siap. Beras sama lele itu beda loh. Beras sama lele beda. Totally different Pak. Ini tukang lele juga. Itu Nih ngomongin thank you Bu Melisa. Ngomongin kelembagaan kritik ini anak muda kita nih Bang Hadi nih, Hadi Nainggolan ini ngerti banget nih Bang. Jadi dia punya konsep-konsep untuk kelembagaan ke depan nih. Pak Hadi Nainggolan kira-kira menyitir dari apa yang diungkapkan oleh Wasekjen HKTI kita ini, kira-kira harus ngapain sih sebenarnya 5 tahun ke depan nih pemerintahan yang baru? Kalau kayak gini kita pocok-pocok terus nih, Ya. Pak Hadi. Saya singkat saja ya. Yang pertama, menurut saya saat ini secara kelembagaan yang menangani pertanian dan pangan ini perlu direform ya, perlu ditata ulang kembali, Bang Julvan. Detailnya gimana? Nambah jabatan apa gimana? Enggak, Menteri menurut saya gini, Menteri pertanian Pangan gitu ini, misalnya. pertanian pangan ini sampai kapanpun, sampai kalau saya meminjam istilahnya dari Pak SBY sampai lebaran kuda pun nggak akan pernah selesai kalau ini tidak langsung mandatori seorang presiden. Karena dia lintas, Bang.
Saya izin ya, saya ini pelaku pertanian 20 tahun sampai hari ini. Dan contoh misal Bang, di lapangan nih, misalkan di lahan pertanian, yang namanya teknis ini, yang namanya irigasi, itu nggak bisa dikelola atau di manajemen oleh satu nomenklatur. Makanya kalau kita di lahan itu namanya ada komisi air. Di situ ada PUPR, ada orang ahli air, ada dari provinsi, camat dan sebagainya. Mereka lah mengatur tentang bagaimana tata air, kapan dibuka, kapan ini dan sebagainya. Nah, ini mohon izin Bang Frans ya. Saat ini akhirnya menjadi sesuatu yang tidak ketemu. Ujungnya juga menjadi apa ya? Ada ego sektoral saya perhatikan. Jadi urusan hulu ini pasti nggak mungkin akan ada beras di hilir kalau hulunya nggak selesai. Sementara hulu dan hilir ini beda kepala, beda visi. Badan Pangan sudah dengan warna sendiri, Bappanasnya, Kementerian Pertanian dengan sendirinya, Bulog juga dengan sendirinya gitu. Makanya saya punya pandangan Jadi antara Badan Pangan dengan Menteri Pertanian Ya. itu yang hulu siapa, yang hilir siapa nih? Yang hulu pertanian, Oh. Menteri Pertanian. Ngurusin teknis soalnya Bang. Ya, Bibit. urusan teknis kan. Iya. Tapi ujungnya karena ini mohon izin, karena nggak satu komando. Ya kasarnya begini Bang, urusan yang buruk-buruknya kita semua yang ngerjain. Ya kan, ngurusin lahan, irigasinya, infrastrukturnya. Yang ditunjuk-tunjuk kan selalu di lahan ya Bang. Nah, cerita tentang hilirnya, bagaimana stok dan sebagainya, ya kan? Terus juga misalkan bagi-bagi berasnya untuk misalkan berasnya SPHPK, beras untuk bansos dan sebagainya. Beda orang lagi maksudnya gitu kan. Jadi kan memang Tapi kan dibantuin Pak Hadi itu lebih mending loh daripada kayak tahun-tahun yang dulu sebelum ada Bappanas. Iya, menurut saya ini bagus. Ya, makanya saya punya kan? usul, punya usul secara nomenklatur ke depan Bang, perlu ada Menko Pangan Bang. Woi, langsung Menko. Nah, Menko Pangan. Jadi beliau membawahin Menteri Pertanian, Badan Pangan kah, Badan Gizi kah, Bulog dan sebagainya, sehingga satu komando, sehingga tahu harmonisasi antara siapa yang ngurusin on farm, siapa yang mengurusin hilirisasi, siapa yang ngurusin warehouse, siapa yang ngurusin terkait tentang cadangan dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ada satu leader yang bisa mengkoordinir terkait tentang pangan. Menarik ini. Langsung Menko ya? Langsung Menko. Nggak usah Menteri Pangan lagi? Nggak usah Menteri. Jadi Menko Pangan, jadi menurut saya sih bisa membawahin KL mungkin ada 3 Menteri atau 5. utama mungkin. Menteri Utama. Menteri Utama Pangan. Ngeri, Kak. Ini speknya rada berat juga ini kalau Menko. Karena kan semakin kemari kan pangan ini kan semakin luas. Sama dulu ketika saya masih kecil-kecil kan 9 bahan pokok. Iya. Sekarang udah nambah Bang, udah 12 Bang. 12 bahan pokok. Nah, 12 bahan pokok gitu. Dan di sini juga kelihatan kan Bulog nanganin 3 tadi, pajal ini, padi, jagung, kedelai. Nah, sisanya ada Badan Pangan. Nah, ini kan kalau nggak ada ya dengan presiden yang begitu besar mengurus semua urusan negara ini nggak mungkin bisa fokus gitu. Nah, saran saya sih harus ada satu Menko Pangan yang benar-benar menjadi delegasi ya presiden untuk bagaimana mengatur harmonisasi kinerja, supervisi, monitoring terkait tentang apa yang menjadi goals negara ke depan begitu. Mantap, ini berat nih usulan nih. Kita tunggu Bang nanti. Menko Pangan harus dipanggil ke unpacking kalau jadi. Saya mau nanya ke Bu Suciyanti nih. Ya. Ini kan ngomongin pusat kebijakan. Kita ingin tahu juga nih Mbak Suci karena beliau juga politisi ya. Mungkin kalau saya pernah dengar nih pernah jadi staf ahli gubernur juga ya di Sultra. Sebenarnya Anda nggak sih nggak unmatch gitu ya antara pemerintah pusat gitu ya dengan daerah, kan Kementerian Teknis sih punya cabang di daerah gitu ya. Tapi kebijakan ini misalnya harga gitu antara pusat ya, contoh misal BBM kan di Papua itu jadi isu. Nah kalau di Sultra gimana pengalaman Bu Suci? Terus juga di Serikandi Repnas nih saya pernah lihat kegiatan cukup besar ya, bagi-bagi sembako kalau nggak salah minyak goreng gitu. Itu seberapa efektif sih sebenarnya untuk ke emak-emak ya sebagai ibu-ibu yang ya menangani gizi rumah tangga kan. Pengalaman di Serikandi pada saat melakukan aksi sosial beberapa bulan lalu mungkin bisa diceritakan, silakan. Kalau Sulawesi Tenggara sendiri itu kan terdiri dari daratan dan kepulauan. Memang kendalanya di sana itu harga beras di sana, Bang, sekilo itu bisa 20.000 di kepulauan. Karena terdiri dari batuan. Biasa mahal ya? Iya, sekarung itu bisa 1 juta. Perbedaannya adalah karena di Sulawesi Tenggara itu memang kita surplus untuk gabah. Pak Jokowi sudah membangun bendungan luas bisa mengaliri 4 kabupaten.
kita surplus untuk gabah. Kekurangannya adalah kita tidak punya RMU, rice milling unit, untuk penggilingan padi yang besar. Jadi akhirnya gabah ini dikirim harus di Makassar. Jadi kita membeli lagi di Makassar beras dengan harga yang jauh lebih mahal. Gabahnya dibeli Oh, itu 7.000. sebabnya Sulawesi Selatan ini dianggap suka surplus. Itu dari Sulawesi Tenggara. Baru ketahuan. Itu dari Sulawesi Tenggara. Semuanya Makanya Pak Yassin Limpo coklat. jadi Menteri Pertanian. Iya. Iya. Padahal sumbernya Sulawesi Sulawesi Tenggara. Abang kenal ya? Iya. Lahan di sana sangat luas, tapi terkendala sekarang juga isu di sana yang lebih menarik perhatian, yang kebanyakan petani beralih dan lahannya pun beralih apa? Ke tambang. Mungkin yang kapasitas gede kali, yang kecil-kecil ada kali ya, Bu? Apanya itu? Rice mill unitnya. Ada yang kecil-kecil, tapi kan karena kita kan jumlah besar gitu, kekurangannya di situ. Terus kedua yaitu peralihan petani ini lebih tertarik menjadi penambang akhirnya. Jadi buruh tambang ya. Buruh tambang, lahannya dia Lebih cuan. jual gitu. Karena tertarik untuk tambang. Dan kedua, pengairan memang ada beberapa kabupaten itu karena butuh aliran air yang banyak diambil alih. Jadi tidak mengalir ke sawah. Kasihan sebenarnya petani. Nah, saran kalau dari saya sendiri sih memang kita kan memang sumber daya manusianya banyak tapi belum berkualitas. Nah, inilah peran pemerintah bagaimana mengkualitaskan sumber daya manusia ini. Kalau bisa anak muda itu di brand ini jadi pengusaha petani aja. Ini kan bisnis yang terus-menerus diciptakan sama Tuhan kan, dibanding Dibutuhkan. jadi tambang ini kan dijual habis. Ibaratnya gini, Bang. Harga tanah dalam bentuk nikel itu cuma 35 perak sekilo misalkan. 3 perak. Sedangkan beras 20.000 sekilo di sana. Jadi jauh lebih mahal beras sebenarnya dibanding nikel. Nah, ini mungkin kita harus mengedukasi masyarakat, apalagi generasi Z, untuk melihat bahwa gimana supaya Indonesia ini surplus beras berikutnya. Ya kalau bisa sekarang ini ya di daerah anak muda itu tertarik menjadi ASN. Ya, saya tadi setuju dengan Pak Hadi gimana ada menteri khusus. Ya kalau bisa anak di Wah, ini ASN kan dua jadi orang petani. Jadi petani Pembicara itu kita ini kayak panelisnya pengennya punya ada menteri bisnis. khusus ini. Petani itu menjadi bergengsi gitu loh, bahwa karena mereka pandangannya ASN itu bergengsi. Nah, kita banyak kok ASN yang mohon maaf non job. Nah, gimana itu dialihkan, bagaimana mengawasi petani dengan dedikasi, mendidik bagaimana tanah itu diperbarui lagi. Sebenarnya kekurangan kita karena kekurangan tanahnya memang sudah tidak bisa diolah. Karena mungkin pestisidanya. Kedua, pupuk ini yang tidak tersalurkan dengan baik karena tanda kutip banyak pemainnya. Itu juga harus diawasi. Berarti kontrol segala macam juga perlu ya. Kontrol dari hulu ke hilirnya ini. Gitulah, kita luas tapi kenapa kita tidak surplus? Gitu. Nah, orang Indonesia ini kan pasti makan beras, kalau nggak makan nasi. Nggak bisa papeda gitu, Bu, ganti. Itu sekali seminggu untuk Sekali acara seminggu keluarga aja di sana. Buka puasa aja cari Cari nasi. beras, Cicip. iya, nggak Siap. enak, nggak bisa kalau nggak makan beras. Kue kering basah Tetep aja itu beras. kalau orang bungkus dari beras, Tetep beras. tepung beras. Jadi ya mungkin ini gimana meregenerasi anak muda supaya melek dengan pertanian dan menganggap bahwa jadi petani itu bergengsi loh, sama kayak jadi pengusaha. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat di beberapa negara maju ya, Iya. yang paling sejahtera itu kan petani, Iya. ya kan? Lahan mereka besar-besar, Amerika, rumah Bang, ya. Amerika ya, Serikat ya. di Eropa Iya. juga. kalau Eropa kita lihat, ya. Berdasi. mereka New Zealand. berdasi punya 20 hektar minimal. Iya. 10 orang, kalau 10 orang 200 hektar bikin koperasi. Mereka yang mengendalikan pasar itu kan, Iya, betul. Iya. dan bukan konglomeratnya gitu loh. Mereka yang menentukan. Jadi memang ini kan persoalannya kalau kita lihat ya, tadi kan kehadiran ya Pak ya, kehadiran pemerintah atau pejabat-pejabat teknis ya kan sebagai regulator yang sudah memang mendapatkan tugas untuk itu tuh harus aktif ya Pak. Jangan sampai tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mereka itu bisa menentukan siapa partai mana menang, partai mana kalah. Saya ambil Saking contoh. powerfulnya, Bang ya. Saya ambil contoh di Belanda itu. Ketika mereka peternakan mereka itu dilarang karena dianggap gas itu kan membahayakan. Biogas, ya. Gitu. Lalu mereka membalik brand bendera Berbalik. ya kan betul Pak ya Pak Pran ya, benderanya dibalik, bendera Belanda itu Dan tidak ditangkap. tidak tangkap dan mereka protes tidak ditangkap. Artinya mereka sudah menyatakan tidak mendukung lagi partai yang menang sekarang. Akhirnya menang partai yang lain. Nah jadi menurut saya bahwa
bukan hanya persoalan ekonominya saja, tetapi dampaknya dalam dunia politik pun mereka bisa menentukan, ya kan? Bukan seperti sekarang, kita kan kasihan rakyat kita ini. Mereka milih benar dibilang dibayar. Lagi ke situ nih. Loh iya kan artinya gitu kan. Kalau kita bicara kualitas petani kita kan kita ingin supaya petani ini kan lebih bergengsi. Memang kita ini mesti ada sinergi tadi ya, Kadin, HIPMI, HKTI, Food ID. Repnas Bang, satu lagi Bang. Ya kan Repnas kan di Partai HIPMI Repnas kan? Kan udah ada pengusaha muda. Ya. Jadi masuk di situ semua kita. Ini memang tidak, persoalan pangan ini penting sekali ya, bukan persoalan main-main menurut saya. Ya, jadi sekarang aja saya biasa beli beras itu 1 bulan 1 ton. Pasti saya beli 1 ton. Tapi bulan kemarin orang-orang yang menerima beras dari saya itu mereka bilang, Pak kemarin jelek sekali. Begitu kita rebus keluarnya kayak ada pasir-pasir. Kebetulan saya beli di Cipinang tuh. Karena di tempat-tempat lain udah nggak ada. Nah jadi mungkin karena sudah banyak beras dipakai oleh partai politik untuk sumbangan. Iya. Untuk kemarin itu ya. Jadi sehingga kita kesulitan juga. Termasuk kita juga kan. Nah ini relawan ini lah. Ya ini hal ini kan tidak boleh terjadi ya gitu. Nah kita nggak tahu nih Pak Frans mungkin yang harus menjelaskan dengan ketum ini. Bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Ketum dulu. Ya, mau nitip pertanyaan juga nih sama ketum mengenai Menko tadi Bang. Ini kan udah 2 pembicara nih. Kayaknya harus ada kelembagaan baru gitu. Nah, kita nanya ketum Repnas, mungkin apakah perlu kelembagaan itu? Nah yang kedua, Repnas ini habis 14 Februari ini ngapain aja sih terhadap gitu. terhadap terhadap pangan-pangan gini loh. Silakan ketum yang baru pulang dari umroh nih. Iya, makasih Bang Sirot, Bang Julvan. Saya sepakat tadi saya sampaikan Bang Julvan bahwa pangan ini kan persoalan hidup matinya suatu bangsa. Nah itu statement Bung Karno ketika mendirikan kampus saya Fakultas di Bogor, Pertanian. Fakultas Pertanian UI Iya. waktu itu. Jadi kalau kita lihat pertama ya problemnya ini problem mindset ya saat sekarang ini, karena kalau kita lihat dari era Orde Baru ke reformasi, kalau kita lihat di masa Orde Baru itu memang perhatian terhadap petani itu cukup besar makanya. Malah kalau kita lihat Presiden Soeharto itu selalu hadir di tengah-tengah para petani ya, dengan kelompok capir dan lain sebagainya. Itu saya rasa memberikan suatu posisi strategis dan politis yang tadi Bang Julvan bilang terhadap para petani. Jadi petani itu merasa menjadi suatu bagian yang penting ya dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tapi kalau kita lihat pasca era reformasi ini memang banyak fungsi-fungsi yang memang saya lihat itu implikasi daripada reformasi ya, karena kan ada IMF dan lain sebagainya Pak Sirot ya. Maksudnya jadi nggak efektif nih Bulog Ya, gitu ya? waktu itu kan Bulog kan memang perannya karena kebijaksanaan dengan IMF perjanjian kan, fungsi Bulog itu kan yang menjadi pada waktu itu lembaga super body kan dihilangkan pada waktu itu, dan perannya di redistribusi ke lembaga-lembaga lain gitu yang pada akhirnya yang menjadi mekanisme pasar. Ya, yang mekanisme pasar yang tadi yang seperti Pak Agung juga sampaikan. Jadi pertama memang harus ada pembenahan yang memang sifatnya komprehensif ya, bukan hanya soal kelembagaan atau soal menko-menkoan ya menurut saya ya, karena menurut saya juga nggak akan efektif juga kalau kita tidak menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif, karena problematika utamanya itu kan memang kepemilikan lahan ya. Nah kalau tadi Bang Julvan bilang ya gimana kalau kita mau reforma agraria ya, nih larinya nih. Kalau mau bilang pertanian kita hanya mengandalkan di Pulau Jawa kan agak sulit, karena mungkin sekarang kepemilikan rata-rata petani di Pulau Jawa mungkin 0,3 hektar ya, bahasa gue 0,2 ya. Waktu saya zaman mahasiswa masih 0,4 ya, udah sekarang udah 0,2. Jadi nggak ada kata lain dan kata bukan sebenarnya
strategi untuk membuat suatu lumbung pangan nasional itu atau food estate sebenarnya itu strategi yang saya rasa sangat tepat ya. Hanya tinggal tadi kan beda lokasi, beda produk ya kan, beda komoditas, beda juga cara pemberian pupuk dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita bicara land bank kita kan harus kita petakan ya. Land bank kita ini seperti apa itu Mas Agung pengalaman waktu buka food estate di Merauke itu Pak. Ini beliau nih. Itu kan juga kita harus juga berkaca ya pada waktu itu kenapa misalnya itu tidak sukses ya Mas Agung ya. Mungkin itu bisa diceritakan juga. Jadi saya rasa kendala-kendala yang sudah kita hadapin pasca reformasi ini sebenarnya benang merahnya sudah ada. Apalagi dengan sekarang Bang digitalisasi. Kita nggak bisa lagi bicara omon-omon data yang berbeda sebenarnya. Artinya ini udah ada konsolidasi data. Mungkin kalau 10 tahun lalu antara Kementan, antara antara BPS atau antara Agraria atau perdagangan bisa beda-beda tergantung kepentingannya. Tapi sekarang sebenarnya dengan digitalisasi apalagi ada Bapnas harusnya udah bisa terkonsolidasi gitu loh. Datanya sebenarnya kita hasil panen kita berapa, lalu konsumsi kita berapa itu harus semua bisa diantisipasi kan. Nah hanya tinggal tadi soal mindset dan soal keberpihakan. Tapi saya yakin lah dengan kepemimpinan Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo ini kan concern banget lah tentang kemandirian atau kedaulatan pangan. Beliau semenjak di TNI pada waktu itu saya dengar cerita-cerita sangat benar-benar punya perhatian soal pertanian. Apalagi beliau juga kan mantan ketua umum dari HKTI. Jadi secara garis besar punya pengalaman dan kalau kita lihat juga kemarin dapat tugas juga untuk food estate ya di beberapa lokasi ya. Artinya memang tadi sangat penting dan yang terpenting lagi adalah mindset kepada anak-anak muda bahwa sebenarnya bukan menjadi petani tapi sebenarnya menjadi pengusaha pertanian gitu. Lebih tepatnya ya Pak Hadi ya. Jadi agropreneur. Jadi didorong itu untuk penguasaan lahan mungkin minimal itu satu orang bisa penguasaannya 4-5 hektar dengan teknologi yang sangat tepat guna dan saya rasa itu sangat bisa efisien. Jadi sepertinya seperti zaman Pak Harto ada transmigrasi dan lain sebagainya itu sebenarnya pola yang bisa kita adopsi lagi dengan cara yang mungkin lebih lebih kekinian ya Bang. Kalau kita bisa lihat keberhasilan di sawit ini kan proses yang panjang Pak Sirot itu kan mungkin 20-30 tahun kita bisa punya ekosistem tersebut. Apalagi kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi, saya meyakini banget sebenarnya Indonesia ini bisa menjadi sumber lumbung pangan dunia Bang Julvan ke depannya. Hanya tinggal harus ada goodwill dari pemerintah saat ini ya, pemerintah ke depan itu untuk punya roadmap yang benar-benar clear ya, yang benar-benar jelas dan memang memang harus benar-benar orang-orang yang ahli yang menangani bidang ini gitu loh. Apakah di Kementerian Pertanian, di Bapnas atau di Bulog itu benar-benar orang-orang yang harus tidak ada kepentingan vested pribadi ya kan dan benar-benar orang-orang yang ahli. Kira-kira begitu. Artinya menurut Pak Angga ini nggak perlu harus Menko juga Bang. Yang penting tuh efektivitas. Jadi Bulog kembalikan lagi kekuatan kayak zaman dulu. Yang kedua, jangan salah orang. Tapi kalau Bulog ini kan dia adanya di hilir. Iya kan? Iya. Dia kan bukan produksi. Iya. Justru kan problem menurut Utama. saya kita ini mau meningkatkan produksi supaya daya tahan pangan kita itu kuat. Oleh karena itu menurut saya bahwa kalau kita bicara lahan, ini kan polisinya mesti ada. Kita kan kalau jalan sepanjang Jawa, misalnya setahun lalu kita datang situ sawah masih kosong, tiba-tiba udah berubah menjadi rumah-rumah. Itu juga ya problem lagi di sini. Lahan, Bang, betul. Saya pernah nulis dulu waktu saya masih jadi wartawan tahun 82. Ketika saya jalan dari Bekasi sampai ke Kerawang, itu kan berdiri pabrik-pabrik. Artinya bagaimana orang yang tadi hidup dalam konsepsi pertanian menjadi bagian dari kapitalisme. Ya kan? Dia tadi punya lahan kan gitu. Akhirnya dia menjadi pekerja di pabrik. Dia nggak punya apa-apa lagi. Nah, itu bisa karena ketidaktahuan, bisa karena dipaksa dan lain-lain. Nah, ini kan kita harus berikan tadi Ibu bilang pendidikan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya lahan pertanian yang mereka miliki itu untuk masa depan bukan hanya dia kan, anak-anaknya semuanya. Nah, jadi kalau menurut saya problemnya memang kalau kita bicara sekarang ya di kementerian
sekarang bukan kementerian ya? Kementerian Bang, Kementerian. Kalau dulu menteri kan? departemen. Ya, Itu sekarang di departemen. Kementerian Pertanian. Tadi kan ada usul itu supaya ada sinergi ya. Apakah namanya nanti ada koordinator atau Menko, kita nggak tahu lah. Tetapi ini yang harus memang ada ini, institusi ini ada supaya one policy. Yes, One itu policy maksud saya, betul one Bang. policy One maksudnya, policy iya. betul Bang. Jadi kalau sudah satu policy, Pendekatannya. ini jalan. Ya. Ini kita baru satu data aja Bang, belum satu lesih. Ya. Datanya baru bener nih. Nah, baru nanti kayak ID Food, Bulog itu udah tinggal gampang. Tinggal jalan aja. Ya, tinggal jalan. Kalau sekarang kan mikir juga kan produksinya dari mana, ambil barangnya di mana, harus mikir marketnya juga, distribusinya juga. Iya, Nah, karena memang kalau kita lihat juga BUMN yang di hulu pertaniannya, mungkin nih Bang Frans bisa menambahkan ya, seperti Sangyang Sri Pertani, saya nggak tahu seperti apa situasinya saat sekarang ini kan gitu, karena itu yang memang sangat-sangat kena dampak Bang, era reformasi yang dulunya itu menjadi pilar utama ya untuk peningkatan produktivitas dan lain sebagainya, akhirnya juga sekarang kurang apalagi mungkin sekarang udah banyak yang determinasi ya Bang malah waktu Frans saya ya. masih di Komisi 6 DPR periode lalu, itu Sangyang Sri mau direkuidasi itu. Ya, nanti saya Mau luruskan. divalid Coba. Ya, jadi gini, Bapak coba. Ibu. Jadi kalau kita lihat bicara dari tadi kan sebenarnya apa sih root cause-nya? Root cause-nya pasti karena produksi kita kurang, tidak mencukupi. Kalau dari data tahun lalu produksi kita kurang lebih 31,1 juta ton beras. Kebutuhan kita konsumsi 30,5. Ada surplus 500-600 ribu yang itu sedikit sekali. Kebutuhan per bulan kita kurang lebih 2,6-2,7 juta ton beras per bulan. Jadi kalau negara lewat BUMN punya kemampuan untuk menyerap dan punya cadangan dari sumber lahan kita sendiri, at least produksi kita harus di 34-35 juta ton untuk beras. Itu syaratnya kalau memang cadangan dari dalam per tahun. Nah, kedua, bagaimana jika kondisi itu tidak tercapai? Saya pikir syaratnya adalah dalam kondisi apapun, teman kami Bulog harus punya cadangan minimum yang tersedia senantiasa. Misalnya di 2,5 atau 3,5 juta ton, apapun kondisinya, harus ada kondisi itu. Kemudian kita lihat bahwa padi ini adalah seperti tanaman yang lain, itu punya siklus. Jadi kita pasti surplus hanya di semester 1, itu pasti. Semester 2 itu rata-rata defisit. Jadi kalau kita lihat pada saat panen, kemampuan penyerapan di semester 1 akan menjadi kunci. Apakah kita punya stok cadangan dari dalam negeri atau tidak. Gitu. Kemudian mungkin masalah regulasi, bicara sekarang kan kendalanya adalah harga yang seringkali tidak matching antara petani dan Bulog. Ya, saya pikir harus duduk untuk mendudukkan berapa sih sebenarnya HPP yang cocok untuk petani dan Bulog. Kemudian di luar itu saya pikir tadi Pak Hadi sudah sampaikan, walaupun antara hulu hilir tidak sambung, justru kita harus sambungkan dalam ekosistem gitu ya. Di kami sendiri di BUMN sekarang sudah punya role gitu, kita buat ekosistem dari hulu ke hilir. Kita sebut ekosistem makmur. Tadi sudah sampaikan Bu Melisa juga, kendala utama petani pada saat mereka melakukan budidaya itu adalah satu modal kerja. Kedua yang paling besar adalah siapa yang beli di ujung pada saat beli. Kemudian tambahan yang lain adalah tadi agro input. Mereka tidak punya kemampuan atau akses untuk agro input. Nah di ekosistem ini dan sekarang saya lihat swasta udah banyak buat seperti itu. Kami di BUMN masing-masing dengan perannya masing-masing untuk bantu petani. Pupuk Indonesia itu bantu ketersediaan pupuknya. BRI membantu ketersediaan kurnya. Kemudian kami ID Food untuk membantu on farm-nya dan off taker di ujung beserta beberapa BUMN lainnya. Kemudian bahkan ada asuransi Askrindo dan Jasindo itu untuk asuransi gagal panen, gagal bayar. Jadi ini kita buat dengan tujuan satu untuk meningkatkan produktivitas, kedua meningkatkan kejaran petani. Dan kurang lebih 5 tahun lalu saya jalan ke Vietnam untuk cek apakah mereka melakukan hal yang luar biasa, ternyata tidak juga. Tapi mereka melakukan konsep sesederhana itu ekosistem. Jadi eksportir itu atau si off taker itu, jadi ada 3 pilar di sana. Ada petani, ada eksportir atau buyers-nya, kemudian ada pemerintah. Si pemerintah bertugas untuk memberikan pinjaman kur murah dan kedua irigasi. Kemudian si off taker ini memberikan pembantuan budidaya on farm, agro input dan farm manager untuk membantu petani
mengajari mereka budidaya dan sebagainya. Jadi satu siklus memang kita tidak bisa Di lepas. Vietnam berapa penguasaan lahannya per petani, Pak Dirut? Saya tidak hafal, tapi sekarang kan even kita penguasaan 0,3 saja kita bisa buat sistem corporate farming sekarang ya, by group gitu. Jadi dengan penguasaan Gapoktan. kecil-kecil dengan Gapoktan kita bisa mensamakan, menkonsolidasikan cara bertani mereka. Kemudian yang kita lihat dan belajar dari mereka ini, dengan ini masing-masing membantu masing-masing pihak untuk sama-sama bertumbuh. Dan saya pikir satu lagi sekarang ada juga mungkin masukan buat teman-teman Bulog bahwa untuk menjamin ketersediaan mereka, mungkin Bulog juga sudah mulai membuat ekosistem ini. Kalau misalnya penyerapan gabahnya sekarang itu saat panen siapapun bisa datang gitu ya. Tentunya mereka akan datang ke Bulog hanya kalau harga Bulog lebih baik daripada yang lain gitu. Di saat tidak lebih baik mereka akan pindah ke tempat lain gitu. Jadi memang perlu bangun ekosistem agar Bulog yang ditugaskan sebagai buat cadangan pangan pemerintah juga sudah mulai membuat sistem partnership, bukan hanya kerjasama jangka pendek dengan mereka. Itu salah satu saya kira yang bisa mengatasi solusi dalam jangka pendek. Selain itu memang ya tadi kita butuh lahan untuk perluasan lahan. Sekarang lahan berkurang dan produktivitas padi kita juga dalam 5 tahun tidak naik-naik, kurang lebih 5,2, 5,3. Jadi PR besar diproduksi untuk mereka meningkatkan produksi dan memperluas lahan untuk menutupi konversi lahan terutama yang terjadi di Pulau Jawa. Berarti kekurangan 25 ya. Tadi kan Pak Frans mengatakan kita Produksi butuh 31,1, Iya. konsumsi kita 30,5. Iya. Jadi Terus? sebenarnya secara data surplus, tapi itu surplus paling jangan ada di rumah tangga kan. Cadangannya gitu, Cadangannya di sedikit rumah sekali. tangga. Jadi kalau ya kita bilang par lah, nggak ada yang mau dioptek dari dalam negeri untuk buat cadangan pangan pemerintah seperti itu. Jadi Bang, kalau saya tambahin, kadang-kadang inilah ya, data tadi ya konsumsi 31 juta, terus juga kita punya surplus itu 32. Fakta di lapangan, saya ini pelaku Bang saya ini, nanam padi dan jagung. Jadi kenapa hari ini langka beras? Karena sebagian besar di daerah, misalkan di Sumatera Utara, Tapanuli, misalkan di Aceh pun di Sulawesi, kalau panen, itu nggak sepenuhnya langsung dijual Bang. Jadi kalau panen padi, misalkan saya panen padi itu udah dibagi 4. Satu, saya akan giling untuk makan saya untuk 1 bulan. Yang kedua, dia jemur untuk stok, untuk kehidupan dia 6 bulan. Berikutnya adalah baru dia ini kasarnya cadangan untuk misalkan dia jual kapan saja ketika harga bagus. Misalkan anaknya mau sekolah, atau kalau kita orang Batak lagi mau pesta adat dan sebagainya. Nah dia baru jual dan sebagainya. Nah ini yang nggak termonitoring Bang. Makanya kalau cerita di kertas nih begini produksi gitu, tapi di market nggak ada barang ini gitu loh, nggak ada di pasar. Jadi maksudnya ini juga sebenarnya kalau saya punya kalkulasi harusnya ya sama seperti sampaikan Bang Frans tadi, kita itu memang harus ya seperti perbandingan lah ya stok kita. Stok pangan kita nih kalau dari data dunia kan kita cuma mampu bertahan kan 21 hari Bang Indonesia. Kalau kita lihat Amerika itu bisa bertahan sampai 3 tahun, 1000 hari. 2 minggu kita. Ya kan? Kita kurang lebih ya 21 hari, 2 minggu lah sekarang 14 hari. Kalau China bisa di angka 600 hari, hampir 2 tahun gitu. Nah maksud saya adalah, mohon izin nih, mungkin di podcast ini agak keras saya. Enggak apa-apa, memang Saya minta ini kalau Bulog gini-gini aja mending dibubur aja Bulog ini, nggak ada guna Bulognya maksud saya. Artinya apa? Kalau Bulog Daripada ini ada tapi nggak bermakna gitu ya. Bulog ini tidak dibenahi secara kelembagaan dan wewenang, termasuk juga adalah culture manajemennya, menurut saya mending dibubarkan Bulog. Nah, mending dibubarkan. Itu judul kita nanti. HIPMI minta Bulog dibubarkan. Iya, boleh diperkuat. HIPMI aja langsung dibubarkan. Apa bidangnya tuh? Gak apa-apa untuk clickbait, Artinya biar bisa menjadi atensi khusus. Karena begini Bang, mungkin Bang Frans keliling lah ya. Tidak ada kabupaten di daerah ini yang tidak ada gudang Bulog. Oh iya Ya. betul. Dia tiap Dari Kodam Aceh dia- Bang sampai tiap ke Kodam Papua, kan di sampingnya Dolok ini. masih ada kan? Masih semuanya. Bulog itu ada. Dolok. Berarti ada Mungkin seluruh dibikin produk. pesaingnya kali, Tapi biar mereka membenah faktanya diri. hari ini gudang-gudang itu kosong. Ya disewakan pihak ketiga lah dan sebagainya. Maksud saya begitu besarnya aset dan infrastruktur yang dimiliki Bulog. Ya terus saya nyewa, mohon izin saya pernah sewa gudang Bulog besar, fasilitas nggak ada. Level power clip aja nggak punya gitu loh. Power clip yang untuk angkat barang dan sebagainya. Nah maksud saya kan ini
mau diapain ya maksudnya gitu loh. Artinya apa maksud saya, suka nggak suka kita, sebenarnya infrastruktur pangan yang hari ini paling solid itu punya Bulog. Sampai ke daerah Bang, sampai ke Pulau Buru sana. Tapi masalahnya kan kita kasihan juga sama Pak Angga. Kepala-kepala Dolok tuh banyak teman dia juga. Jadi bukan membela sih Bang, jadi kebetulan saya tahu persis kondisinya. Jadi seperti tahun lalu saya tanya, harga gabah Pak Agung bagus apa tidak? Tahun lalu Bagus. Bagus. Kalau Bulog intervensi, kita kira harga gabah turun apa naik? Malah naik. Turun. Malah turun. Turun, kasihan gitu. Jadi memang kondisi tahun lalu itu agak anomali. Mereka teman-teman itu agak ngerem karena memang harga gabah lagi bagus. Biarlah petani menikmati menjual dengan harga yang lebih baik. Sehingga antisipasi kemarin memang harus dapat pasokan dari luar. Tapi saya pikir kebetulan di sana juga saya kenal orangnya, Pak. Saya kira mereka lagi berbenah untuk itulah. Jadi memang Bulog itu harus kita perkuat dan kita dukung, apalagi sekarang sudah ada konduktor di atas Badan Pangan yang mengorkestra semua stakeholder pangan. Sebagai dewasnya ya, Dewan Pengawas ya. Iya, saya kira tadi sebenarnya udah disinggung sama Bung Angga tadi. Jadi kalau kita bubarin Bulog, kita blaming to the victim, dia juga korban. Korban dari sistem. Tadi disinggung Bung Angga itu. Begitu 50 si Kamdesus itu menandatangani, itu liberalisasi. Siapapun korban. Gitu loh. Saya justru yang saya usulkan, kalau tadi di awal saya sambung penjelasan saya, kalau mau benahi ini bukan lagi soal regulasi, harus ada keputusan politik. Yes. Keputusan politik pemerintah. Karena ingat tadi juga disebut, Prabowo ini punya ideologi loh. Hati-hati loh, ini punya ideologi nih orang ini. Gitu. Makanya dia bilang, boleh jadi menteri saya, outputnya apa? Jadi ibaratnya orang, gue beli output. Gitu loh. Gue nggak beli kasus. Gue akan beli output. Nah, ini yang kita sebenarnya harus melihat bahwa semua instrumen ini ketika Soeharto jatuh itu korban sebenarnya. Mau diapain juga nggak bisa, wong semuanya udah saling menggilas kok itu. Jadi tadi kalau di awal sudah disinggung soal soal pembenahan. Saya sudah sejak awal sudah bilang ini postur dari persoalan pangan kita ini sudah ibarat mesin itu bocornya udah di mana-mana. Betul, setuju. Udah bocornya di mana-mana. Bukan bocor halus lagi, Pak. Jadi Bulog itu kalau kita anggap sekrup, ngapain kita ngilangin satu sekrup? Gitu. Oh, iya. Keputusan politiknya serubah ini semuanya. Artinya sebagai bangsa ini harus keluar dulu dari jeratan regulasi-regulasi yang membuat kita tidak berdaulat. Gitu loh. Baru itu semua bisa dibereskan. Bukan cuma lembaga nih, artinya tapi begini. sistem. Jadi kita ini bekerja ketika atmosfernya berubah enak. Kalau sekarang kita akan nabrak beberapa regulasi yang menghalangi. Gitu loh. Jadi orang ribut soal kartel pangan kok. Dia kerja legal kok, ada dasar hukumnya kok. Ada dasar hukum legal. Artinya apa? Yang bisa mengilegalkan adalah keputusan politik yang baru. Kita tidak anti swasta, tidak anti ini, tapi seberapa jauh batasnya dan seberapa jauh negara memegang kendali span of control terhadap pangan. Ya itu kan kalau kita lihat dari persoalan bawang putih sama gula kan, Ya. itu kan jelas sekali kan. Ya. Gitu. Saya juga berapa kali di DPR dulu menentang, tapi kan kita nggak. Ya artinya kan kalau mau balik ke depan kita mau lihat persoalan pangan ini strategis atau komoditas. Iya. Kalau kita bilang strategis tidak meniadakan bahwa ini komoditas loh, jangan salah. Tetap ada, tetapi semua ada batas-batasannya. Dua-duanya penting. Kan? Oh, dua-duanya penting, tetapi neracanya jangan terbalik begitu. Iya, loh. iya. Karena ini biar bahasa awam nih, maksudnya strategis ini kayak di Jepang misalnya, petani itu jadi dibiarkan sejahtera, terus harga belinya tuh mahal. Maksudnya itu? bukan sekarang mahal murah ukurannya apa? Kita tidak punya rasionalisasi HPP petani kok. Tanya aja petani 2 musim tanam terakhir udah lupa kok berapa gitu. Terus kau bilang rugi itu dari mana gitu loh. Yang dia tahu harga sana beli lebih tinggi. Jangan lupa pemain besar di Indonesia dalam soal beras, kenapa dia berani gabah lebih tinggi? Dia ambil itu sekarang sekamnya untuk turbin. Dia ambil minyak. Jadi dia sudah mulai melakukan hilirisasi. Ya habis ini yang cuman petaninya manen beras. Karena dia dapat 2. Jadi gini, Vietnam udah lakukan itu. Kalau Pak Zulfan import gabah dari Vietnam, pasti lebih mahal daripada import beras. Karena sekam dia hitung, bekatul dia hitung. Dan itu udah ada perusahaan-perusahaan yang mulai bermain. Sehingga price maker dia. Lu kasih harga 5.000, gua 5.500. Karena dia mungkin dari margin berasnya kecil. Problemnya kita udah tahu ya. Udah tahu, Pak. Tapi bagaimana mengatasi dan menyelesaikannya kan? Itu yang disebut Prabowo dengan hilirisasi pangan. Salah satunya gimana perputaran ekonomi beras ini zero waste, semuanya jadi duit.
gitu loh. Jadi petani ini kan sekarang nanam padi cuma panen beras, dia nggak panen pakan ternak, dia nggak panen energi, dia nggak panen mie beras, dia nggak panen rice bran oil, minyak bekatul, ada itu mahal itu saya tahu. Nah perusahaan-perusahaan besar itu udah mulai main kayak gitu, dialah price maker. Begitu pasar 5.000 dia beli 5.500 masih untung dia. Petani kedorong ke sana nggak salah petaninya. Dia manusia yang juga digerakkan oleh hukum-hukum ekonomi ya. Kalau kita bicara dari sisi bisnis, ini kan sebenarnya bukan peran Bulog, tapi peran Food ID ya, dikasih kesempatan besar untuk melakukan itu supaya tadi produksi yang turunan-turunan Ya, produk hilirisasi turunannya, itu, hilirisasi. itu kan nggak mungkin kita kasihkan kepada perusahaan kecil, ya kan? Itu kan. Jadi memang kalau kita lihat komoditi beras ini, Bang, mungkin satu-satunya komoditi yang tidak bisa orang dominan. Iya. Karena jumlah pemainnya begitu banyak. Jadi kalau ditanya memang saya pikir tidak ada satupun lembaga atau perusahaan yang bisa bekerja sendirian untuk beresin beras. Karena stakeholder terlalu banyak. Kalau kita bicara sawit bisa mungkin dihitung gitu ya, atau komoditi yang lain ya. Kalau beras banyak sekali. Jadi memang semua pihak mungkin harus gotong royong juga menjadi contoh. Kalau seperti bilang Pak Agung, saya kenal juga sudah ada perusahaan di Topi Koki misalnya ya. Mereka sudah buat sekam itu jadi tenaga listrik. Itu yang benar. Jadi kemampuan mengolah byproduct menjadi punya value itu memang membuat HPP mereka lebih rendah. Dan ini kan petani nggak bisa ngerjain sendiri. Harus buat contoh. Nah, balik lagi tadi saya ingat. Di kami memang ada anak perusahaan pertanian memang fokusnya bukan untuk produksi beras atau padi. Ada SAS dan Pertani yang sudah merger 2 tahun lalu. Sekarang entity-nya adalah SAS. Oh, saya Pertani udah merger ya? Ya, jadi sudah tidak ada Pertani, sudah merger. Fokus mereka memang saat ini memang untuk produksi benih. Bukan untuk beras. Jadi kami pun tidak punya banyak sawah, hanya kurang lebih dari 3.200 hektar di Subang. Jadi ini harus keroyokan semua belah pihak sih. Ya itu tadi saya sebut sedikit aja yang dibilang Pak Frans. Kaitan dengan saya katakan, akhirnya apa? Ketika menuntut sebuah industrialisasi hilirisasi itu ada kebutuhan catching area yang luas. Sementara realitanya petani kita 0,2. Konsolidasi lahan terpaksa. Ya. Tetapi ini kan nggak susah kalau tidak ada peran pemerintah. Ya kan? Harus dikonsolidir karena begitu industrinya didirikan dia memerlukan catching area tertentu. Reforma agraria loh. Nah, kalau Pak Frans 3.000 hektar itu benih, dia bisa supply nasional, itu selesai itu masalah nasional. Terkontrol kualitinya gitu. Jadi itu hal-hal kayak gitu Bang Zulfan saya kira ke depannya yang harus kita pikirkan. Ya mindset-nya nih yang melihat itu harus dibalik lagi, dirubah gitu loh. Berarti Pak Ini Agung komoditas strategis. Melihat sistem yang udah bobrok nih, Bang. Sudah banyak Iyalah, capek kita ini kayak gini. Bukan lagi masalah Menko-Menko nih, Pak Adi. Jadi gini Bang Kang Siro. Jadi pangan ini ya, saya melihat benar-benar apakah itu pemerintah ataupun di BUMN-nya kita benar-benar seperti pemadam kebakaran aja gitu. Betul. Jadi selalu reaktif, Bang. Betul. Misalnya masalah ketika ada masalah. Masalah. Ini contoh ya, fakta ya. Mungkin Bang pernah tahu, saya kan pemain jagung. Berapa kali Badan Pangan juga. Ada kan? Ya, ini cerita. 3 bulan yang lalu, ini adalah inflasi jagung tertinggi. Sampai di angka 9.000, 7.000. Ini 2 minggu yang lalu, ini lagi panen raya jagung. Harganya turun. Jatuh gitu kan. Ini persoalan yang ngulang-ulang terus. Sekarang pertanyaannya, berani nggak siapa lembaga negara, siapa entitas dari negara, apakah Bulog ataupun BUMN yang berani serap, ya beli jagung. Kan jagung semuanya. kedelai dengan ini beras kata Pak Dirut, Bulog yang urusannya. Iya, maksud saya, arti kan Bulog ini kan. Saya pertanyaannya, siap nggak Bulog menyerap itu semuanya? Mohon izin Bang. Sebagian kecil aja yang Bulog yang punya dryer, punya silo dan sebagainya, nggak ada fasilitasnya. Kewenangannya kan cuma 8%. Makanya kan. Udah nggak bisa mendistorsi. Udah nggak mungkin maksud saya. Nah, artinya ini persoalan Bukan berarti yang nggak terus berani, akan kewenangan mutar dan nggak mutar wenang dia. gitu. Beli di atas Artinya- itu kena KPK dia. Artinya maksud saya kan, nah benar-benar disinilah butuh tadi ada kebijakan politik ke depan ini menjadi tanggung jawab siapa. Jadi sebenarnya makanya Pak Jokowi kemarin kan cerita kan, saya ini kalau berasnya mahal dimarahi emak-emak, benar kan? Kalau pupuknya yang mahal saya dimarahi petani, nggak Nah, ketemu. itu gimana itu mengenai kebijakan harga nih? Coba itu gimana? Jadi Pak? gini Bang, maksud saya Bang, itu sebenarnya topik S2 S3 di IPB, nih kakak kelasnya Pak Angga Wira itu gitu ngurusin itu. Jadi gini, Harga pas gitu. posisinya, harga masa yang pas. jagung ya. Jagung ini untuk saat ini saya kan nanam jagung. HPP sudah clear kok. HPP jagung itu adalah kalau dia masih dipanen basah itu adalah 2.800
rupiah per kilo. Nah, pertanyaannya, kalau petani mau untung berarti kan jualnya 4.000 ya. Itu 4.000, jagung 5.000. utuh ya? Jagung pipil, Pak. Pipil, udah pipil. Untuk udah pakan. pipil. Sudah dirontok. Nah, jadi sebenarnya dengan harga dibuat Badan Pangan Bappenas bahwa harga normal jagung pakan itu sebenarnya 5.000. Kok tiba-tiba bisa turun di angka 3.000 atau dia bisa terbang ke angka 7.000-8.000. Nah, ini kan sebenarnya kan nggak efektif. Kasihan, kebetulan juga Bang, kita sering suplai untuk peternak, Bang. Jadi kalau harga jagungnya terlalu tinggi, yang menjerit ini peternak ayam petelur ataupun ayam pedaging. Artinya harga Bappenas itu harga acuan, Iya. tapi pada prakteknya sebenarnya lembaga-lembaga negara ini nggak efektif untuk Nggak mengatur efektif, harga. maksud saya. Artinya kan harusnya seperti sampaikan Bang Agung tadi. Ini udah tahu nih, HPP jagung nih sekian nih, per hektarnya sekian nih per kilo. Padi sekian. Untuk wilayah Sulawesi sekian, wilayah Jawa sekian, Kalimantan sekian, Sumatera sekian. Harga jual harus sekian. Pertanyaan adalah siapa lembaga negara yang bisa kontrol ini hari ini? Itu. Nggak ada. Yang saya bilang tadi, instrumen yang bekerja di bawah itu Nggak trader, bukan instrumen stabilisator. Ya artinya memang kan fungsi daripada bulognya ini kan, Iya, yang lebih kuat. harus direvitalisasi gitu Setuju, kan. setuju. Artinya apakah kalau sekarang kan dengan fungsi BUMN kan susah. Gimana Bang Frans? Kalau dengan fungsi Bulog sebagai BUMN untuk mengintervensi, Momentum beras ini kan ada kan keterbatasan juga kan. Food Ya, ID. diperkuat. Saya pikir saya sepakat. Jadi kendala klasik seperti tadi di Sulawesi pasca panen. Jadi gudang sekarang Bulog sudah punya banyak. Setahu saya condrayer mereka sudah mulai buat, cuma memang baru ada beberapa tempat. Jadi memang pola-pola seperti harus ada ideal sebenarnya. Berapa luasan sawah atau jagung itu harus punya fasilitas pasca panen apa. Yes. Gudang atau dryer, sehingga pola-pola itu di-copy. Kalau sekarang kendalanya pasti saya panggil. Bulog mungkin mau beli, tapi di satu tempat mereka punya gudang, mereka tidak punya dryer. Which is petaninya tidak punya dryer. Mereka hanya punya kemampuan pipil dan kadar airnya di atas 15%. Yang kalau disimpan dalam jangka pendek itu Pasti rusak. pasti rusak. Mm-mm. Kemudian berjamur, nggak bisa diterima oleh industri pakan gitu ya. Jadi ini memang saya sepakat ini semua harus dibenahin, dan saya yakin sekarang teman kami Bulog juga berbenah untuk bisa membantu, memperkuat untuk membantu pemerintah pada saat panen raya mereka dan kami itu bisa mulai beli dan offtake untuk nanti dikeluarkan pada saat kita defisit seperti itu. Tapi pasti Mungkin itu butuh waktu. Kita kasih kesempatan nggak nih kawan-kawan ini kalau mau ada yang mau bicara? Kayak gini Bang Sirot, kalau selama ini kan Bulog ini yang mimpin ini birokrat ya. Nah, Perlu di-challenge sekali-kali kasih militer. pengusaha. Ya, supaya message-nya beda loh Bang. Karena kan kalau kita lihat pasca reformasi ini kan mohon maaf ya birokrat aja, termasuk kemarin kan tentara polisi lah. Lalu sekarang Pak Bayu ya, mungkin walaupun ada pengalaman sebagai Dosen Menteri Perdagangan, tapi mungkin ini perlu mindset pengusaha. Kan beda RNI ID Food dipegang Bang Frans kan. Oh, itu Karena pengalaman profesional beliau kan di Cipinang. sebelumnya di retail dan megang food station, situasi Iya. berbeda. Jadi menurut saya memang harus yang punya mindsetnya ya dengan situasi yang ada gitu. Ya, saya kira bagus itu ya idenya dari Angga ini, dan kita nggak sedikit pengusaha-pengusaha yang memang mampu mengelola bisnis ini gitu. Ya, artinya mereka daripada liar, ya kan bermain dan mereka lah yang paling tahu kan siapa pemain yang Pak Frans bilang tadi, ya siapa pemainnya, betul nggak Mas Agung? Jadi mereka bisa antisipasi itu menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di antara produsen dengan pedagangnya. Dia udah bisa antisipasi, dia udah tahu cara mainnya. Pengusaha yang organisatoris Bang. Ya. Yang bisa yang mengorganisir. bisa mensejahterakan yang petani. bisa Ya. paham. Di daerah gitu itu loh. yang kaya pedagang beras, bukan Nah, petani. itu dia. Itu Itu dia. yang kesenjangan yang harus disamakan. Jangan yang memproduksi justru dia tumpang, sedangkan yang jual lebih kaya itu. Yang haji-haji itu yang pedagang beras. Yang petani nggak haji. Ya, makanya saya katakan tadi begini. Tadi kan disebut Jepang. Jepang itu kan proteksi pemerintah terhadap petani itu kan Tinggi sekali, luar kuat biasa, sekali, betul. ya kan? Tinggi sekali. Perdana Menterinya pernah jatuh dulu tahun berapa itu 2006 Dan mereka gara-gara tidak boleh harga impor beras. Ya. Mereka tidak boleh impor beras. Itu pertarungan dulu kan Tapi antara ini strategis yang dimaksud Pak Agung tadi kan. Strategis, bukan cuma sekedar komoditi kan. Maksudnya ke sana kan? Iya. cuman dulu mereka dibantu oleh Bahadur Menhoff sama tentara merah Jepang. Ah, itu dia sejarahnya. Sejarahnya ada korban itu. Tapi kan
kemudian normal kan. Nah, di sinilah saya melihat bahwa kita melihat bukan hanya persoalan teknis yang kita lihat yang ada di lapangan, memang ini policy kok. Makanya ini leadership. Betul. Menurut saya. Di banyak negara, mereka itu boleh dikatakan ekonomi pangannya hancur lebur, tetapi begitu mereka menemukan pemimpin yang tepat, itu bangkit lagi. Kita ambil contoh tetangga kita Malaysia kan. Bagaimana policy-policy yang dibuat oleh Mahathir, termasuk Brazil, waktu Lula yang pertama, sampai 7-8% pertumbuhan ekonomi mereka jatuh itu bukan karena kesalahan, karena karena ketidaksukaan Amerika kan? Ya, itu terganggu. Nah, mungkin sekarang akan naik lagi. Sama kayak kita, problem kita kan gitu. Kita udah bagus-bagus, IMF datang, bikin aturan kan? Itu swasembada pangan lagi bagus-bagusnya tuh Bang, Nah. ya kan? Pak Harto itu. Ya memang kita ini dibuat ketergantungan. Supaya kita ini tidak tergantung, tidak menjadi negara merdeka, selalu ada ketergantungan dalam hal apa saja. Ya negara yang namanya neokolonialis kan seperti itu ya.